Hello badminton lovers yang sehat, semangat, dan sportif. Baik, sebelum kita mulai videonya, izinkan saya mengucapkan ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita atas meninggalnya salah satu mantan pemain ganda putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Bang Markis Kido. Beliau sudah banyak sekali mengharumkan nama bangsa Indonesia ya di kancah internasional dengan meraih berbagai kejuaraan. Seperti yang paling fenomenal adalah beliau berpasangan dengan Bang Hendra Setiawan menjuarai medali emas di Olimpiade Beijing tahun 2008. Sekali lagi saya ikut berduka cita dan mudah-mudahan semua amal ibadah Bang Markis Kido diterima di sisi Allah dan juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak kenal itu kan nggak sayang. Makanya biar kalian semuanya itu sayang sama saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Imam Riyadi. Sesuai dengan namanya channel ini yaitu Gria Bulu Tangkis. Di channel ini nanti saya akan membahas all everything about badminton. Jadi segala sesuatu tentang bulu tangkis akan kita bahas sama-sama di sini ya teman-teman. Dan nanti rencananya di channel ini akan ada 3 segmen. Jadi ada 3 segmen. Yang pertama segmennya adalah Aku dan Bintang. Di segmen Aku dan Bintang ini nanti saya akan membahas profil-profil dari pemain-pemain bulu tangkis yang tentunya kalian udah kenal. Kalau kalian badminton lovers pasti kalian tahu deh pemain-pemain bulu tangkis yang akan saya bahas di segmen Aku dan Bintang. Terus ada lagi segmen flashback. Di segmen flashback ini saya akan memberikan cuplikan-cuplikan pertandingan dari masa lalu yang tentunya pertandingannya itu seru, menegangkan, dan juga very memorable ya. Yang mungkin buat kalian semua, sebagian dari para badminton lovers ini pasti akan mengenang beberapa pertandingan-pertandingan yang nanti akan saya upload di segmen flashback. Ini nih ya, kenangan-kenangan masa lalu yang wajib dikenang. Kalau kenangan masa lalu sama itu ya nggak usah dikenang. Dan nanti di ketiga itu ada segmen yaitu segmen serba-serbi bulu tangkis. Nah, di segmen serba-serbi bulu tangkis ini nanti saya akan memberikan informasi-informasi tentang dunia perbulu tangkisan yang terbaru. Bisa seperti misalnya ranking pemain bulu tangkis terbaru, atau jadwal pertandingan terbaru, atau gosip-gosip dari atlet bulu tangkis terbaru, atau bisa kita bahas yang lainnya ya seperti misalnya the history of tournament dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu tentang bulu tangkis insya Allah akan ada di channel ini. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, saya minta dukungannya buat kalian semua ya. Kalian jangan diem aja gitu kalau misalnya lihat video ini. Kalian bisa ikut partisipasi di channel ini. Bisa kirim komentar, saran, advice, atau kritik yang membangun ya. Jangan cacian. Kalau cacian itu banyak di belakang ya. Dan sebentar lagi mau saya laundry ya. Itu cucian ya. Ya udah deh. Pokoknya kalian jangan diem aja ya. Kalian bisa gabung di sini di kolom komentar. Kalian bisa kirimkan saran apa aja deh supaya channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, untuk edisi perdana ini kita ada di segmen Aku dan Bintang. Baik, untuk edisi kali ini saya akan membahas pemain dari Indonesia. Beliau itu mendapat julukan The Ballerina. Prestasinya banyak banget. Pokoknya banyak banget prestasinya. Dan beliau itu adalah salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki oleh Indonesia bahkan dunia. Dan beliau juga pernah pada tahun 2004 menjadi salah satu Hall of Fame atlet yang ada di IBF. Siapa lagi ya kalau bukan Susi Susanti.
Susi Susanti lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1971 di Tasikmalaya dari pasangan ibunya yang bernama Purwo Bonawati dan juga ayahnya yang bernama Isat Hadianoto. Susi Susanti memang darah atletnya itu mengalir deras dari kedua orang tuanya ya teman-teman, karena memang ayah dan ibunya ini adalah seorang atlet. Ibunya itu adalah atlet dari Jawa Barat, sedangkan ayahnya itu adalah atlet bulu tangkis dari Jawa Tengah. Ketika kecil, Susi Susanti ini memang sering diajak ayahnya untuk berlatih bulu tangkis ya. Jadi ketika usia 6-7 tahun, Susi Susanti ini diajak ayahnya untuk berlatih bulu tangkis. Dan awalnya cuma latihan-latihan dasar gitu ya, mukul, backhand, forehand gitu-gitu aja ya. Dan lama-kelamaan Susi Susanti ini menikmati olahraga bulu tangkis ini. Dan akhirnya ayahnya itu sempat membuatkan raket khusus buat Susi Susanti kecil. Jadi raketnya itu kalau biasanya kan ukuran normal buat orang dewasa gitu ya. Karena Susi Susanti masih kecil, maka ayahnya membuatkan raket yang gagang tengahnya itu dipotong sehingga keadaan raketnya itu menjadi lebih pendek. Ini ada maksud dan tujuannya ya teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu Susi Susanti kan masih kecil. Jadi kalau misalnya raketnya lebih pendek, ketika Susi Susanti menerima pukulan-pukulan di bawah, itu tujuannya supaya raketnya itu tidak menyentuh lantai. Dan selain berlatih di lapangan, Susi Susanti juga dilatih ayahnya di depan rumahnya di gang sempit teman-teman. Beliau dilatih seperti footwork gitu ya, supaya pergerakan kakinya itu lincah. Dan terbukti ya kalau kita melihat pertandingan dari Susi Susanti itu, beliau itu benar-benar lincah banget gitu ya. Jadi lapangan itu kayaknya udah bola diarahkan kemana aja pasti akan dikejar dan ditutup lapangannya sama Susi Susanti gitu ya. Dan Susanti pada waktu itu juga mengikuti beberapa pertandingan. Awalnya memang kalah gitu ya. Beliau nggak pernah juara, jadi selalu kalah juara 3 gitu ya, nggak pernah juara 1. Tapi dengan kekalahan-kekalahan itu, Susi Susanti itu semakin termotivasi. Karena kenapa? Karena Susi Susanti kecil ini sering melihat beberapa pemain seperti Mbak Ferawati Fajrin, Mbak Ivanali, dan juga Bapak Rudi Hartono menjadi juara gitu ya. Dan beliau itu sempat berpikiran, next nanti suatu saat saya akan menjadi juara dunia seperti mereka. Ini hebat gitu ya. Jadi yang patut kita contoh dari Susi Susanti ini adalah dengan semua kegagalannya, beliau itu justru malah lebih termotivasi untuk menjadi juara. Pada tahun 1985, ketika itu Susi Susanti usianya masih 14 tahun, harus moving dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta untuk sekolah di Sekolah Atlet Ragunan, yaitu di PB Jaya Raya. Kala itu Susi Susanti memang sempat merasakan bosan dan jenuh mungkin ya, karena memang kegiatan atau rutinitas yang sangat berat di asrama. Karena memang waktu itu Susi Susanti juga sempat gimana gitu ya, karena memang kegiatannya ya cuman itu aja, latihan sekolah, latihan sekolah, seperti itu aja. Tapi ketika Susi Susanti lagi down, lagi bosan gitu, mereka selalu diingatkan sama orang tuanya tujuan dia ke Jakarta itu adalah untuk menjadi juara dunia. Setelah dapat motivasi, akhirnya Susi Susanti kecil termotivasi lagi untuk terus berlatih. Dan pada tahun 1985 Susi Susanti mengikuti turnamen pertamanya, yaitu Junior World Cup, dari kejuaraan dunia junior. Dan pada saat itu prestasi anak ajaib ini memang benar-benar luar biasa teman-teman. Pada waktu itu Susi Susanti tidak hanya meraih 1 gelar, tapi 3 gelar sekaligus, yaitu di sektor tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda campuran. Ini anak emang udah kelihatan ya dari muda bahwa dia itu memang benar-benar punya bakat di dunia bulu tangkis ya. Padahal kalau untuk menjadi juara junior dunia itu juga susahnya minta ampun. Kemudian setelah menjadi juara pada tahun 1985, 2 tahun kemudian Susi Susanti juga mengikuti turnamen yang sama, tapi kali ini dia tidak meraih 3 gelar tapi 2 gelar, yaitu di sektor tunggal putri dan juga di sektor ganda putri. Tapi ya udah luar biasa ya, karena memang untuk meraih titel juara di kejuaraan dunia di tingkat junior itu juga persaingannya amat sangat ketat sekali.
Setelah menjadi juara dunia pada tahun 1985 dan 1987, Susi Susanti mengikuti turnamen internasional pertamanya di level senior ya, yaitu di ajang Indonesia Open. Dan ketika itu Susi Susanti lagi-lagi menjadi juara di sektor tunggal putri. Ini Indonesia Open ya, turnamen yang bukan kaleng-kaleng, dan beliau pertama kali ikut dan langsung juara. Kemudian melihat prestasinya pada tahun 1989, akhirnya Susi Susanti ditarik untuk menjadi skuad di tim Piala Sudirman. Dan pada saat itu Piala Sudirman itu diadakan pertama kali di Jakarta, dan Indonesia meraih juara, memboyong Piala Sudirman. Nah, pada saat itu di final Indonesia mengalahkan tim dari Korea. Tahu nggak teman-teman apa itu Piala Sudirman? Kalau kalian adalah badminton lovers, kalian pasti tahu ya. Kalau Piala Sudirman itu adalah kejuaraan bergu, tapi di semua sektor. Beda seperti Thomas Cup atau Uber Cup ya. Kalau Thomas Cup itu bergu putra, kalau Uber Cup bergu putri. Lah ini Piala Sudirman ini adalah piala bergu di semua sektor. Nah, setelah itu Piala Sudirman nggak tahu ya, mungkin sampai sekarang udah nggak pernah balik lagi ke Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti next di masa depan Piala Sudirman bisa kembali kita boyong ke Indonesia. Jadi setelah Susi Susanti berhasil membawa tim Indonesia menjuarai Piala Sudirman, prestasi Susi Susanti di era tahun 90-an itu benar-benar mentereng banget. Dan sekarang saya akan membacakan ya, saya nggak akan menghafalkan karena saya nggak mungkin bisa menghafalkan prestasi dari Susi Susanti itu yang emang amat sangat banyak banget. Saya akan membacakan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Susi Susanti. Oke, saya akan membacakan beberapa prestasi dari Susi Susanti ya teman-teman. Antara lain menjuarai Indonesia Open tahun 89, 91, 94, 95, 96, dan 97. All England 4 kali tahun 91, 90, 91, 93, dan 94. Australia Open tahun 90, China Taipei Open tahun 91, 94, dan juga 96. Mendapatkan medali perunggu di Asian Games. Terus di World Championship tahun 93, menjadi juara di World Cup tahun 89, 90, 93, 94, 96, 97. Juga menjadi World Badminton Grand Prix tahun 90, 91, 92, 93, 94, dan 96. Juara di Malaysia Open tahun 92, 93, 94, 95, dan 97. Juara di Jepang Open 91, 92, 94, 95. Korea Open tahun 95, Dutch Open tahun 93 dan 94, juara di Jerman Open tahun 92, 93, 94, di Denmark Open tahun 91, 92, juara di Thailand Open tahun 91, 92, 93, 94, di Swedia Open juara tahun 91 dan 92, di Vietnam Open menjadi juara pada tahun 1997. Itu di sektor tunggal putri ya teman-teman. Di sektor bergu, Susi Susanti juga berjasa mengantarkan Indonesia untuk meraih di Piala Sudirman tahun 89 dan juga Piala Uber tahun 94 dan juga 96. Selain itu, Susi Susanti juga meraih medali emas di SEA Games tahun 87, 89, 91, 95, 97. Capek ya kalau nyebutin prestasi dari Susi Susanti karena memang banyak banget prestasi yang udah diraih oleh Susi Susanti. Makanya beliau itu menjadi salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki di dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Dan mudah-mudahan prestasi yang udah diraih oleh Susi Susanti ini bisa diteruskan oleh juniornya ya. Kita berharap pada Gregoria Mariska, Fitriani atau Putri Kawi dan teman-teman adik-adik yang lain supaya ya walaupun susah ya kalau untuk mencapai prestasi seperti Susanti yang beruntun 90, 91, 92 kayak gitu susah mungkin ya. Karena memang persaingan dunia bulu tangkis apalagi di sektor tunggal putri itu persaingannya amat sangat ketat. Sekarang masih didominasi seperti Tai Tzu Ying, Carolina Marin, Pusat Sindu dan lain-lain. Indonesia mudah-mudahan next di masa depan bisa meraih prestasi yang ya paling enggak dapat apa gitu ya, paling enggak dapat masuk final dulu deh paling enggak.
Kalau mengikuti prestasi Susanti itu kayaknya susah banget ya kalau untuk zaman sekarang ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah nanti suatu saat ada calon penggantinya Susi Susanti. Nah, kalau saya udah sebutkan seabrek prestasi yang udah diraih oleh Susi Susanti, kira-kira ada yang kelewatan nggak? Kalau kalian tadi jeli, ada satu prestasi yang belum saya baca dan sengaja nggak saya baca supaya kalian tahu gitu ya. Kira-kira apa nih prestasi yang tidak saya sebutkan tadi? Saya kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Ya, prestasi yang nggak saya sebut itu memang sengaja nggak saya sebut itu karena ini adalah prestasi terbaik yang diraih oleh Susi Susanti. Beliau meraih medali emas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Pada saat itu beliau masuk final berhadapan dengan Bang Soyun dari Korea dan beliau menang pada saat itu. Dan kemenangan ini adalah medali emas pertama yang diraih oleh Indonesia sejak keikutsertaannya di Olimpiade, karena olahraga bulu tangkis ini baru diadakan pada tahun 1992, teman-teman. Nah, di tahun 1992 Indonesia juga meraih medali emas lainnya, yaitu di sektor tunggal putra. Yang meraih medali emas di sektor tunggal putra adalah Alan Budi Kusuma. Makanya pada saat itu, pada saat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma meraih medali emas ini, mereka itu disebut sebagai pasangan Olimpiade ya, karena memang pada saat itu Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma ini menjalin ikatan. Ini nih ikatan yang benar-benar positif, jadi saling mensupport satu sama lain, dan akhirnya dua-duanya memang dikasih jalan oleh Tuhan untuk meraih medali emas di Olimpiade Barcelona. Nah, Susi Susanti pada saat itu memang ada satu prestasi yang belum diraih sampai sekarang, yaitu medali emas Asian Games. Jadi Susi Susanti belum pernah sekalipun meraih medali emas di ajang Asian Games. Ya, memang manusia itu nggak ada yang sempurna ya, tapi kayaknya nanggung banget gitu ya. Tinggal satu titel aja belum bisa diraih oleh Susi Susanti. Tapi ya udahlah, itu namanya manusia, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kita semua ini wajib untuk memberikan hormat nih ya kepada Susi Susanti ya, karena memang beliau sudah memberikan banyak sekali prestasi demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baik, demikian tadi sekilas profil dari Susi Susanti di segmen Aku dan Bintang kali ini. Buat teman-teman yang udah nyaksiin videonya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Dan kalian benar-benar saya tunggu advice-nya, sarannya, kirim di kolom komentar ya. Pemain siapa lagi yang bakal akan saya bahas di segmen Aku dan Bintang. Baik, untuk edisi kali ini sampai sini dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.